Waalaikumsalam. Yo, what's up guys, kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast Arabic Learning. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Arab di era 5.0, dimana materi ini sangat menarik ya guys buat kita bahas lebih dalam, karena pembelajaran bahasa Arab di sini sangat penting di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan anak-anak remaja di zaman sekarang. Oke, langsung saja untuk pemateri siang hari ini, yaitu Hafiz Purnomo. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Mas Hafiz, gimana kabarnya? Baik Mas. Silahkan duduk. Oke Kang Hafiz kan sebagai mahasiswa UIN pendidikan bahasa Arab yang hits ya di jurusannya gitu. Mungkin anak-anak mahasiswa PBA kenal dengan beliau yang bisa dikenal dengan Mas Hafiz ini. Nah, Mas Hafiz, di sini banyak mahasiswa-mahasiswa yang bertanya kepada saya. Mungkin dari saya mungkin nggak bisa jawab secara pribadi mungkin ya. Di sini mungkin saya akan pelantara dari anak-anak mahasiswa untuk menjawab pertanyaannya kepada Mas Hafiz. Nah, mungkin di sini kita akan mengangkat judul, yaitu pembelajaran bahasa Arab di era Oke, Mas Hafiz. Di sini kan kita akan membahas judul yang sangat menarik ya. Gimana sih tanggapan Mas Hafiz mengenai judul yang akan dibahas oleh Mas Hafiz? Pertama mungkin tentang metode pembelajaran di era Society 5.0 ya. Ya. Dengan membahas metode pendidikan apalagi di era Society 5.0, itu kan berarti di mana metode pendidikan itu mengutamakan yang namanya teknologi. Ya. Nah, sebenarnya teknologi di sini itu memang sangat-sangat berperan penting untuk berjalannya pembelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Apalagi metode teknologi ini, metode yang berbasis teknologi ini dapat mempermudah, entah itu dari segi jarak, entah itu dari segi pemahaman, entah itu dari segi wawasan, itu mempermudah siswa dan juga guru dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu. Entah itu nanti bentuknya ada pelajaran luring atau daring. Nah, itu bisa menerapkan metode-metode metode pembelajaran Society 5.0 seperti itu. Nah, jadi gini ya Mas Hafiz, mungkin dari mahasiswa adik tingkat kita, mungkin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih pendapat Mas Hafiz yang melihat peran teknologi seperti AI ataupun Big Data dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab? Oke. Dalam peningkatan pembelajaran bahasa Arab, yang namanya AI-nya tadi bisa disebut juga pesatnya perkembangan teknologi sampai sekarang ada AI, itu memang sangat mempermudah siswa dalam belajar mandiri atau otodidak gitu. Karena apa yang kita tidak tahu atau apa yang kita ingin tahu, semuanya itu ada di AI, bisa ditanyakan di dalam AI seperti itu. Jadi tidak perlu ada yang namanya penyaluran yang secara langsung, misalnya kayak kita harus menyediakan kelas untuk belajar dan menyediakan guru gitu, misalnya untuk belajar bahasa Arab. Dengan AI semua itu sudah tercakup gitu. Kita tinggal nanya di AI, nanti dijawab. Oke. Mungkin dari mahasiswa mungkin bertanya seperti itu ya. Ini bagi saya pribadi gitu ya Mas. Apakah teknologi AI seperti itu sangat penting ataupun bisa menambah wawasan kita ataupun kepintaran kita dalam segi belajar? Jadi mahasiswa itu kalau sepertinya fokus kepada AI, mungkin dia lebih mudah dalam belajar gitu. Jadi tidak terpaku kepada buku yang ada di dunia kampusnya. Itu bagaimana Mas Hafiz? Nah, ini sebenarnya juga menjadi suatu kekurangan juga ya.
karena memang ya mau nggak mau eh, kita sebagai mahasiswa atau peserta didik, kita juga harus dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Maka adanya AI ini, ya mau nggak mau kita sebagai mahasiswa juga kita harus menerapkan yang namanya pembelajaran yang berbasis teknologi. Iya. Nah, dan mau nggak mau setiap pembelajaran yang berbasis teknologi itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kalau tadi kan contohnya kekurangan itu, jadi kita tidak terfokuskan pada buku atau bacaan-bacaan di luar teknologi atau AI itu. Jadi apa-apa kita butuh AI, apa-apa selalu AI. Iya, Jadi pada AI berarti. ya, jadi bakal menimbulkan sifat kita itu bakal jadi pragmatis. Kita pengen cepet, Iya. gitu. Apa-apa pengen cepet. Kita bikin jurnal tinggal buka AI. Kita pengen bikin makalah tinggal buka AI, apa segala macam tinggal buka AI gitu. Tanpa ada. Oke. Jadi gini ya Mas Hafiz ya, mungkin tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan Mas Hafiz, 2 pertanyaan ya. Dua ya. Mungkin dilanjut lagi ketiga, dimana pertanyaan yang ketiga itu saya ingin menanyakan bagaimana pembelajaran bahasa Arab dapat disesuaikan dengan kebutuhan generasi yang lebih muda, yang dimana lebih terbiasa dengan teknologi dan media sosial. Mungkin bisa menjawab untuk Mas Hafiz. Oke. Tadinya kalau kita balik ke awal, karena adanya teknologi dan kemajuannya itu kan ada juga yang namanya dampak-dampak negatif dan positif gitu. Iya. Dan ini juga bisa jadi suatu kekurangan atau dampak negatif dari perkembangan teknologi tadi. Contohnya ada media sosial. Oke, dalam kegunaannya media sosial ini untuk mendekatkan yang jauh gitu ya. Untuk mendekatkan yang jauh, kita bisa chatan atau segala macem. Iya. Gitu. Tapi terkadang itu juga akan menjadi suatu keresahan gitu. Nah, itu bakal jadi suatu keresahan, kita bakal terpacu apa-apa itu dengan HP misalnya, sosial media. Betul. Kita mau ngapain tinggal sosial media, kita mau apa tinggal sosial media. Akhirnya jiwa sosial kita bakal menurun tuh. Jadi daripada kita ketemu langsung, mending aja di chat aja gitu misalnya. Iya, betul. Daripada kita apa segala macam, udah di chat aja bisa gitu. Nah itu kan seiring berjalannya waktu itu bakal menurunkan jiwa sosial kita tuh. Betul. Ketika kita ketemu orang, kita jadi canggung atau seperti apa. Iya. Gitu. Itu kan bisa dirasakan lah sama teman-teman semua. Iya. Gitu. Terus juga karena keseharian kita itu bakal terpaku dengan yang adanya media sosial. Betul. Itu selain dari menurunkan jiwa sosial kita, itu juga bakal menjadi bahasanya itu candu. Nah, kita tuh bakal candu sama yang namanya handphone misalnya. Handphone karena di dalamnya ada sosial media, atau lebih-lebih lagi kalau kita melihat anak-anak dia tuh bermain games dari pagi sampai malam, atau begadang sampai pagi lagi misalnya. Nah, itu kan sebuah candu yang berbahaya gitu. Betul. Ya kan? Jadi ini juga sebenarnya menjadi suatu pembelajaran buat kita, bagaimana caranya kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin itu jawabannya dari Mas Hafiz. Mungkin saya ingin bertanya nih, bagaimana sih cara meningkatkan jiwa sosial bagi mahasiswa-mahasiswa di kalangan kita? Mungkin dari kalangan mahasiswa-mahasiswa mungkin ada yang gampang beradaptasi mungkin ya, dengan temannya ataupun dengan teman selain jurusannya. Gitu. Nah itu bagaimana sih cara meningkatkan jiwa sosial kita di ranah kampus? Untuk meningkatkan jiwa sosial ya, sebenarnya jiwa sosial itu akan terbangun sendiri atau akan tumbuh sendiri di dalam individu masing-masing. Karena mau nggak mau manusia itu makhluk sosial, makhluk betul. sosial. Kita itu akan hidupnya dengan manusia-manusia lain gitu. Tanpa adanya manusia-manusia lainnya, kita bakal nggak bisa hidup lah, susah hidup. Karena kan kita harus sering berinteraksi, bersosial. Karena kan nanti akan ada titik jenuh lah kalau kita tuh
apa diam sendiri misalnya, atau Kayak ini bahasa sekarang mah gabut. Iya, gabut. Nah, Mungkin iya kan? banyak kalangan anak muda sekarang yang Iya. gabut gitu ya, di kosan ngapain. Gabut. Nah, oke Mas Hafiz, kita lanjut lagi ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik tingkat kita ya. Pertanyaan yang kedua itu, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pengajar ataupun guru bahasa Arab dalam mengadaptasi metode pengajaran di era digital ini? Oke. Gimana Mas Hafiz tanggapan? Tantangan ya. Iya. Mungkin kalau kita membahas tentang tantangan itu sedikit banyaknya, jika ada tantangan itu pasti ada peluang. Iya. Nah, membahas tantangan metode pendidikan di era digital ini sebenarnya itu membahas tentang paling media yang kita gunakan, seperti laptop, handphone itu harus sebagai pengajar itu harus tidak dilihat tabu lah, atau tidak buta akan teknologi. Iya. Gitu. Jadi harus selalu yang namanya bisa memainkan tuh media-media yang ada di era sekarang. Laptop misal kita bikin slide atau quizzes atau segala macam itu bisa kita di laptop. Atau kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau semacamnya di handphone. Nah, itu kan sebuah tantangan juga untuk kita sebagai peserta didik atau pengajar, juga itu sebuah tantangan, karena mau nggak mau di era digital ini kita harus terbuka lah, tidak tabu akan teknologi yang ada seperti itu. Ya, mungkin tantangan ini mungkin bisa dihadapi oleh pengajar-pengajar yang ada di pelosok-pelosok mungkin ya Mas Hafiz. Itu bagaimana sih tanggapan Mas Hafiz? Mungkin untuk pengajar-pengajar yang kayak sekolah di boarding mungkin alat-alat digital mungkin mereka udah tersedia mungkin ya, seperti laptop, infocus ataupun handphone, tab itu mungkin mereka udah tersedia. Nah, tanggapan Mas Hafiz itu terkait pengajar yang ada di pelosok daerah, mungkin dari segi digital mungkin mereka kurang, mungkin ada sebagian, tapi mungkin tidak semua. Itu bagaimana tanggapan Mas Hafiz? Jadi ini suatu masalah juga ya, yang dimana teknologi ini ternyata walaupun berkembang pesat tapi tidak merata. Iya, betul. Gitu ya. Jadi walaupun misal di kota memang berkembang pesat gitu, teknologi handphone segala macam itu terus berkembang lah. Yang dulunya cuman pakai tombol sekarang udah layar sentuh misal. Iya. Tapi perkembangan itu ternyata tidak merata secara penyebarannya, ya kan? Tadi contohnya di pelosok-pelosok kampung atau semacamnya gitu ya, pedesaan, atau bisa karena tidak adanya sinyal atau kurangnya listrik, itu kan suatu kendala juga. Dan dapat diartikan teknologi ini berkembang tapi tidak merata. Betul. Gitu ya. Berarti dapat disimpulkan juga bahwa metode pembelajaran menggunakan digital ini atau menggunakan teknologi ini bisa digunakan di tempat-tempat tertentu saja, maupun ingin digunakan tadi di tempat yang memang belum terjangkau, itu harus ada penyosialisasian lah. Betul. Pensosialisasian dulu untuk mengadakan si teknologi itu di dalamnya. Nah, mungkin kita sudah di penghujung acara mungkin ya, dimana kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum bisa saya jawab, bisa dijawab oleh materi kita yang sangat hits mungkin ya di ranah kampus, yaitu di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Siapa lagi kalau bukan Mas Hafiz? Nah, mungkin kita sudah waktunya untuk mengakhiri kegiatan kita. Mungkin dari Mas Hafiz ada pesan dan kesan bagi mahasiswa-mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Sedikit mungkin. Iya. Banyak yang bilang belajar bahasa Arab itu sulit. Betul. Banyak yang bilang ketika ada pembelajaran bahasa Arab itu, atau ya belajar bahasa Arab itu menakutkan. Menurut saya, takut itu adalah langkah untuk berani. Tanpa adanya ketakutan, tidak ada yang bisa disebut berani.
sekian. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman untuk pemateri kita Mas Hafiz Purnomo. Mungkin cukup sekian apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita simpulkan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab tidaklah menakutkan ya, tidaklah susah dalam mempelajarinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.